Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Yono. Kali ini saya akan menjelaskan pada teman-teman bagaimana kalau kita melakukan wawancara dengan lengkap selengkap-lengkapnya dengan cara mencatatnya dengan cara yang cepat, tentunya dengan menggunakan teknologi. Nah, saya menggunakan MOS AI ini, MOS cerdas ini. Nanti bisa pesan ada di link di bawah ini. Di sini itu ada apa namanya produk, yaitu silahkan nanti diklik situ. Dan saya juga menggunakan TNW N11 supaya suaranya kenceng begitu ya. Itu saya juga menggunakan, ada dua yang saya gunakan dalam hal ini. Teman-teman, ini dengan apa namanya MOS ini harganya sangat murah, manfaatnya sangat banyak. Boleh dibuktikan. Nanti saya juga sudah menggunakan ini karena manfaatnya sangat luar biasa. Jadi yang pertama kita beli, setelah beli nanti kita dapatkan langsung kita apa namanya kita install ya. Ketika kita chipnya ini kita masukkan, nanti dia minta install ya. Kemudian kita install. Nah, setelah diinstal, Bapak Ibu, nanti akan muncul di seperti ini. Bisa dilihat di kaca di sini di belakang saya ini. Ini ada ruling. Nah, seperti itu ya. Diklik 2 kali untuk membukanya. Kemudian kita setting ya, ini untuk pengaturan MOS, ini pengaturan AI-nya dibuat ke dalam bahasa Indonesia semuanya seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, saya akan coba wawancara Ica-icanya, saya wawancara dengan ibu-ibu nih ceritanya ya. Nanti kalau penggunaannya ini tinggal dipencet di mikrofonnya sebelah kiri ini, pencet sambil ngomong, nanti suaranya akan terdengar ya. Dan ini tanpa menggunakan internet ya, karena terinstall di dalam laptop. Baik, kita mulai saja ya. Misalkan, baik Ibu, saya akan coba bertanya terkait pengalaman Ibu saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Bagaimana cara interaksi yang selama ini Ibu lakukan? Baik, terima kasih Pak Arjono. Selama ini yang saya lakukan ada 3 cara. Yang pertama, pada saat saya kegiatan diskusi kelompok, saya berkeliling ke masing-masing kelompok, memberikan semangat, memberikan motivasi. Kalau ada yang bertanya, saya beri langsung saya jawab dan memberikan bimbingan supaya dia berani langsung dengan komunikasi dengan saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat tanya jawab itu juga saya berikan seluas-luasnya, siapapun yang bertanya saya berikan kesempatan untuk itu, dan bahkan kalau ada yang belum bertanya saya beri kesempatan untuk bertanya. Nah, dan itu saya berikan apresiasi juga sehingga anak itu nggak ketakutan gitu ya. Dan yang ketiga, pada saat diskusi kelas, yaitu masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Nah, di situ saat presentasi saya memfasilitasi baik yang sedang presentasi ataupun bagi kelompok yang tidak presentasi untuk memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Itu yang saya lakukan. Terima kasih. Oke, teman-teman, seperti itu kira-kira bayangannya kalau kita menggunakan MOS. Semua tercatat, dan ini tidak perlu internet, teman-teman. Dengan menggunakan ini, memudahkan kita untuk bisa melakukan wawancara dengan lengkap, sehingga kita mendapatkan data yang utuh, begitu, seperti itu, teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan Google Drive ya, atau menggunakan Google Doc. Nah, ini saya contohkan saja, ini saya hapus dulu sebentar. Oke. Oke ya, saya coba menggunakan Google Doc. Ini sama-sama kita wawancara menggunakan teknologi ya. Masa zaman gini kita masih manual gitu ya. Kita gunakan teknologi. Kita coba di sini biar kelihatan. Ini kita awalnya teman-teman, nanti jangan lupa ini kalau sudah disimpan di dalam Google Doc, ini kita klik file ya. Kemudian setting bahasa. Nah, bahasanya dijadikan bahasa Indonesia begini. Kemudian klik alat atau tool gitu ya. Nanti diklik yang dikte. Nah, di sini munculnya adalah biasanya bahasa Inggris, ini kita ganti dulu dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, ini artinya kita sudah siap. Nah, kita kursornya kita klik pada yang mau ditanyakan gitu ya. Di sini, kemudian kita klik di sini. Ini kita praktekkan langsung saja ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya ingin bertanya pada Pak Budi sebagai guru di sini yang sudah lama ya Pak ya kerja sini. Oke, baik, terima kasih Pak Budi. Saya ingin tahu bagaimana, coba ceritakan pengalaman Pak Budi saat Pak Budi itu melakukan pembelajaran, interaksi yang Bapak lakukan itu seperti apa selama ini? Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Arjono. Jadi saya sebagai guru dan kebetulan saya sudah lama memang ngajar. Nah, ada 3 hal yang selalu saya lakukan untuk komunikasi dengan anak supaya bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, pada saat diskusi kelompok, saya melakukan
pendekatan kepada anak-anak semua kelompok dan memberikan motivasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa dan mendorong untuk siswa bertanya. Nah, sehingga anak-anak itu nggak takut dengan saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat wawancara Pak Karjono. Jadi pada saat wawancara saya juga berupaya bagaimana caranya anak itu berani bertanya. Saya berikan kesempatan siapa saja untuk bisa berani bertanya dan saya berikan apresiasi sehingga anak itu nggak takut gitu. Saya berikan motivasi sehingga anak itu berani untuk bertanya. Kemudian yang ketiga, pada saat diskusi kelas yaitu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, pada saat itulah nanti si siswa saya beri yang untuk presentasi saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan, kemudian saya juga memfasilitasi supaya dari kelompok lain untuk bisa menjawab, memberikan saran atau pendapat. Nah, itu saya bangun komunikasi itu dengan baik sehingga anak-anak itu nggak takut untuk bertanya atau memberikan saran, itu tidak takut. Itu yang saya lakukan Pak Karjono. Terima kasih. Nah, kalau sudah selesai, diklik, dimatikan, langsung merahnya hilang. Tulisannya selengkap ini teman-teman. Ini kalau ngetik sendiri, oh teyol itu. Wawancara sehari, mungkin visitasi wawancara begitu, sehari tangan tuh langsung diurut ya, kepleh ya. Mudah-mudahan sukses selalu teman-teman. Yang belum subscribe silahkan bantu saya klik subscribe, like, komen, dan share. Akan mendapatkan informasi-informasi lain terkait dengan tugas atau tupoksi sebagai seorang guru, kepala sekolah maupun pengawas. Sukses selalu, tetap semangat, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.